Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Sebelumnya, pasukan Sintayong kalah 5-1 atas Irak dan imbang menghadapi Filipina. Kondisi ini membuat timnas Indonesia sementara ada di posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di satu sisi, timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang mengenakan tentang proses naturalisasi pemain keturunan saat ini. Karena sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar, Tom dan Marten Paes masih belum selesai, berkas ketiga pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Padahal, ketiga pemain tersebut sudah diharapkan bisa tampil untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi ketiga pemain tersebut masih berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR sendiri baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret mendatang. Untuk yang tiga lagi itu sudah beres di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, sayangnya mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulinga. Dengan kondisi seperti ini, maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidangnya. Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada dua leg, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah, lalu leg kedua berganti menjadi Vietnam. Skuad Garuda sangat membutuhkan kemenangan dalam laga ini, agar tetap menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, maka dari itu penambahan amunisi baru sangat penting bagi timnas Indonesia. Meski tertunda, Arya masih optimis ketiganya bisa mendapatkan status WNI secepatnya, mereka sangat diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat menghadapi Vietnam nantinya. Sedangkan untuk JIZES dan Nathan Chu, proses pemindahan warga negara mereka telah selesai. Bagi Nathan Chu, tinggal menjalani sumpah WNI-nya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Di satu sisi, gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain keturunan timnas Indonesia, bahkan, ia menilai timnya bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu. The Golden Star bertekad untuk membalaskan dendam atas kekalahan di Piala Asia 2023, sebab skuad Garuda berhasil menyingkirkan mereka dari ajang tersebut. Hoang Duc menyadari timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain keturunan untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim yang mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetap bukan solusi terbaik. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Duc dikutip dari media Vietnam, Bongda. Gelandang 26 tahun itu mengakui pemain naturalisasi timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Duc mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari pemain lawan. Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika kami, Vietnam, bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar pemain Vietel FC itu. Nguyen Hoang Duc sendiri sedang absen dari timnas Vietnam, setelah mengalami cedera engkel, namun ia bertekad untuk bisa kembali masuk ke dalam skuad The Golden Star. Di satu sisi, publik Vietnam sendiri juga masih tak bisa melupakan bagaimana tim nasional kesayangan mereka dikalahkan oleh timnas Indonesia di ajang terbesar di benua Asia tersebut. Bahkan karena kekalahan itu, timnas Vietnam menjadi wakil Asia Tenggara yang kedua tersingkir setelah Malaysia.
The Golden Star yang disebut-sebut sebagai jagoan ASEAN pun pulang duluan tanpa raihan poin sedikit pun dari grup D Piala Asia 2023. Tentu saja hal ini mengejutkan, terlebih ketika Vietnam keok dari timnas Indonesia yang dinilai sesuatu yang tak bisa diterima, padahal Vietnam selalu superior saat melawan skuad Garuda. Namun, tiba-tiba Vietnam dikalahkan oleh skuad Garuda yang berisi para pemain muda, dari segi tim belum bisa dibilang matang. Saat ini, timnas Vietnam tengah mempersiapkan diri untuk dua pertemuan melawan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mirisnya, skuad Garuda mengalami beberapa kabar kurang mengenakan. Jika diperkirakan, punggawa merah putih kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh ketiga pemain tersebut saat menghadapi timnas Vietnam bulan Maret mendatang. Apalagi ketiga pemain tersebut sangat dinanti-nantikan oleh supporter timnas Indonesia, seperti Tom Haye pemain dari SC Heerenveen dari Liga Belanda ini. Tom Haye diyakini bisa menjadi peran penting bagi timnas Indonesia. Di SC Heerenveen Tom Haye memainkan posisi gelandang bertahan dan mengatur ritme penyerangan. Belum lagi pemain penyerang Ragnar Oratmangun, yang sampai saat ini terus menjadi isu polemik di tubuh skuad Garuda, diharapkan kedatangannya bisa menambah pundi-pundi gol bagi timnas Indonesia di lini serang. Karena selama ini lini depan timnas Indonesia selalu bermasalah, hingga Sintayong terbang ke Belanda demi berburu calon pemain keturunan yang berposisi striker untuk memperkuat skuad Garuda ke depannya. Tetapi sangat disayangkan ketiga dari mereka masih belum jelas akankah membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan The Golden Star Maret mendatang. Dikarenakan, mereka masih harus menyelesaikan beberapa tahap lagi untuk mendapatkan paspor Indonesia, WNI. Walaupun seandainya tidak bisa diperkuat oleh mereka, setidaknya punggawa Garuda harus mampu meraih kemenangan kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kalau tidak berhasil mengalahkan Vietnam, pupus sudah harapan timnas Indonesia untuk melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini.